Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Samsul Pasaribu. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini jika Anda melihat ada manfaat yang Anda dapatkan pada tayangan ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung. Oke kawan-kawan semua, belakangan ini jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan viralnya video pidato kebangsaan Gus Miftah pada peresmian gereja GBI Jakarta baru-baru ini. Pidato ini pun dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah keteledoran karena dianggap menelanjangi esensi dari makna toleransi itu sendiri. Meskipun Gus Miftah sendiri mengatakan bahwa kehadirannya di GBI hari itu bukanlah menghadiri ritual keagamaan, melainkan hanya peresmian gereja GBI saja dan didahulukan untuk menyampaikan pidato kebangsaan, sehingga menurutnya tidak ada yang salah, tetapi netizen Indonesia yang super kritis sudah terlanjur memberikan cap atau label bagi Gus Miftah sebagai tokoh yang dalam tanda kutip kebablasan dalam memahami makna dari toleransi. Itu bukan kata saya, tapi kata netizen. Tapi dari peristiwa ini saya tertarik untuk berdiskusi dengan kawan-kawan semua tentang esensi dari toleransi sebenarnya. Karena belakangan ini memang menurut pandangan saya, cara kita menjalankan sikap toleransi sudah masuk ke wilayah abu-abu, di mana kita semakin mengingkari perbedaan yang ada dengan berusaha menyatukannya. Padahal kita sudah sepakat, perbedaan itulah yang membuat kita bersatu. Bukan perbedaan yang ada kita satukan. Bingung kan? Saya juga bingung. Maksudnya begini, kita kan negara yang berbineka tunggal ika, negara yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan ras yang berbeda. Tetapi kita bersatu padu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, komitmen itu kita pegang teguh. Setiap perbedaan yang ada, biarkan mengalir sebagaimana mestinya, tanpa harus ada yang berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Jadi maksudnya adalah, yang Islam biarkan ia berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Yang Kristen biarkan juga berjalan sesuai dengan nilai-nilai Kristen itu sendiri. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada pada agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan dicampur adukan, biarkan saja. Kalau kita kembali ke istilah toleransi itu sendiri, maka toleransi itu sendiri kan artinya sabar membiarkan sesuatu. Nah, toleransi ini sendiri kan bahasa Latin nih, tolerare, kan kira-kira begitu. Jadi lebih kepada sikap dan perilaku kita dalam merespon setiap perbedaan yang ada, yang tidak hanya datang dari pihak lain, tetapi juga dari pihak kita sendiri. Maka toleransi itu melahirkan sikap menghormati dan menghargai. Menghormati yang bagaimana? Ya, menghormati setiap perbedaan yang ada, plus baik atau buruknya pandangannya tentang keyakinan kita. Contoh, dalam Islam, orang yang bukan Islam itu disebut kafir. Yang non-Islam jangan tersinggung, dihormati. Karena itu berdasarkan keyakinan orang Islam. Orang Islam juga jangan tersinggung kalau misalnya ada yang menyebutnya sebagai domba-domba yang sesat oleh agama lain. Jangan tersinggung juga, karena itu merupakan keyakinan agama lain. Dihormati juga. Jangan diributkan juga, karena masing-masing agama sudah punya aturan main sendiri gitu. Jika umat agama lain sedang beribadah, dihargai. Caranya jangan buat keributan. Jangan karena merasa agama kita paling benar, lalu seenak jidat kita mendatangi dan membubarkan karena bertentangan dengan keyakinan kita. Ya nggak boleh. Islam lagi puasa, dihormati dan dihargai. Kristen lagi ibadah gereja, dihormati dan dihargai. Begitu juga agama lainnya. Biarkan saja semuanya mengalir sebagaimana mestinya. Semua perintah Tuhan menurut agamanya masing-masing dihormati. Dan semua larangan Tuhan menurut agamanya masing-masing juga harus dihargai. Beres kan? Jangan yang dilarang agama lain dan dibenarkan di agama kita, kita ributkan. Atau yang dibenarkan di agama kita tapi dilarang di agama lain, kita ributkan. Ribut. Ya, yang diperintahkan Tuhan dihormati, yang dilarang Tuhan juga dihormati berdasarkan agama kita masing-masing. Beres.
Saya sebenarnya kurang setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Gus Miftah tentang toleransi itu apa. Beliau bilang, kalau membiarkan orang beribadah di gereja, di masjid atau dimanapun, kemudian di mall ada pohon-pohon Natal, itu bukan toleransi. Karena itu memang sudah semestinya katanya. Misalnya yang beribadah ya memang udah semestinya, atau di mall kan juga bukan mall bapak lu, itu kan mallnya dia gitu. Jadi itu memang sudah semestinya, itu bukan toleransi kata Gus Miftah. Tapi menurut saya justru itulah toleransi yang sebenarnya. Dan toleransi itu dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Kenapa itu toleransi? Karena pada dasarnya semua agama itu berkeyakinan bahwa agamanya lah yang paling benar dan yang lain salah. Tetapi meskipun ada keyakinan paling benar seperti itu, kita tetap menghormati dan menghargai keyakinan seperti itu. Itu apa namanya? Toleransi kan? Dia merasa dia benar, kita merasa kita benar. Lalu kita hargai kebenaran beliau, dan beliau juga menghargai kebenaran kita. Kita kemudian beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita hormati itu, walaupun menurut kita tidak tepat. Itu toleransi. Jadi jangan dikatakan itu tidak toleransi. Coba sekarang kita kasih perumpamaan begini. Seandainya keyakinan paling benar itu tidak dibentengi dengan sikap toleransi, maka setiap orang yang keyakinannya berbeda pasti disikat. Orang sholat pasti dilarang, ibadah gereja pasti dilarang, ke pura pasti dilarang, menggunakan simbol-simbol agama pasti dilarang. Karena kenapa? Karena yakin itu salah menurut pandangan agamanya. Nah, kalau tidak ada toleransi di situ kan rusak. Jadi mereka bergereja, umat Islam sholat, mereka bergereja di mal-mal atau pusat-pusat perbelanjaan ada simbol-simbol agama, dan itu dibiarkan saja, itu adalah toleransi. Jangan dikatakan itu bukan toleransi. Jangan seperti itu. Itu adalah bagian toleransi yang sangat sederhana. Atau begini, kalau kawan-kawan masih menganggap itu tidak toleransi, jika membiarkan orang beribadah sesuai keyakinannya itu bukan toleransi, atau membiarkan di mall ada pohon Natal atau simbol-simbol agama bukan toleransi, lalu ada orang yang kemudian melarangnya. Apa ini? Oh, buat simbol-simbol agama di pusat-pusat perbelanjaan. Apa ini kok sholat di sini? Apa ini kok bekerja di sini? Ada orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab muncul dan melarang itu. Itu apa namanya? Kita pasti menyebutnya intoleran kan? Intoleran itu berarti tidak toleransi. Artinya membiarkan semuanya mengalir. Yang begereja, yang ke pura silahkan, yang ke masjid silahkan. Apa saja pun itu, pembiaran seperti itu sesuai dengan keyakinan dan keimanan kita masing-masing, itu sudah toleransi. Jadi jangan dibilang itu tidak toleransi, bisa rusak nanti gitu. Artinya adalah selama kita tidak mengusik agama dan keyakinan orang lain, maka itu toleransi, bagaimanapun bentuk dan caranya. Belakang ini menjadi sering gaduh karena kita sering berkomentar tentang agama dan keyakinan orang lain. Celakanya, komentar itu cenderung mengejek dan menjurus kepada penistaan. Akibatnya, ya ribut lagi, ribut lagi dan ribut lagi. Jadi sepertinya kita perlu memahami ajaran agama kita masing-masing, tetapi juga boleh sedikit tahu tentang ajaran dan keyakinan agama orang lain. Tujuannya apa? Supaya nggak cepat baper, nggak cepat tersinggung, nggak cepat sakit hati, nggak cepat merasa disalahkan dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya, kalau misalnya orang beragama lain nggak mau masuk ke rumah ibadah kita, maka kita jangan tersinggung. Kenapa? Ya karena mungkin agamanya tidak membolehkan itu. Kok nggak boleh? Ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ngapain juga kita urus? Tugas kita adalah menghormati dan menghargai keyakinan dan ajaran itu. Biasanya orang mau tersinggung karena ia merasa agamanya dilecehkan dengan sikap seperti itu. Kenapa dia merasa seperti itu? Karena mungkin dia tidak tahu bahwa tidak semua keyakinan, tidak semua agama, tidak semua kepercayaan membolehkan penganutnya memasuki rumah ibadah agama lain. Makanya harus cari tahu. Ini yang harus kita tahu juga nih.
Toleransi itu tidak selalu tentang menghormati dan menghargai, tetapi juga tentang pengendalian diri. Maksudnya gimana? Maksudnya toleransi itu hanya akan bisa terjadi jika kita betul-betul berupaya menghindarkan diri kita dari perselisihan dan sikap-sikap yang kontroversi yang nantinya akan merugikan banyak pihak. Sebuah kata bijak mengatakan, yang sulit dari hidup ini bukan menghindarkan diri kita dari dosa, tetapi menghindarkan orang lain berbuat dosa atau orang lain jadi berdosa karena kita. Toleransi ini juga bukan selalu berkaitan agama dan keyakinan aja. Menghormati dan menghargai cara pandang orang lain juga toleransi. Misalnya, kawan kita punya pandangan yang berbeda dengan kita, ya harus dihormati. Nggak usah dicaci maki apalagi sampai berantem. Nggak usah memaksakan kehendak. Nah, yang punya pandangan juga nggak usah baper. Kalau pendapat Anda dirasa orang lain kurang tepat, ya harus dihargai juga gitu. Jangan jadi ribut lagi. Ini terakhir nih. Saya Muslim, maka saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Surah Al-Kafirun ayat 1-6 itu sudah pas banget sama kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Gak usah diurus agama orang lain. Gak usah dicaci maki Tuhan-Tuhan agama lain. Gak usah sok-sokan peduli dengan agama lain. Dalam artian supaya dilihat lebih nasionalis gitu. Yang akhirnya nanti bisa membuat kegaduhan. Karena agama lain itu udah ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Ya umatnya. Agama Kristen yang ngurus adalah jemaat Kristen. Agama Islam yang ngurus adalah orang Islam. Begitu juga agama-agama lain. Kita cukup urus agama kita sendiri. Biarlah pembinaan umat beragama itu urusan pemerintah, bukan urusan agama lain. Jangan agama A ngurus agama B, agama B ngurus agama C. Enggak, masing-masing agama mengurus agamanya berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya dengan menghormati kalau ada celah-celah perbedaan. Kalau benar itu bagian dari ajaran agama dan keyakinan mereka, silakan saja, nggak usah tersinggung. Lakum dinukum waliyadin aja gitu. Nah, terkait pemerintah sebagai pembina urusan umat beragama, jangan juga pemerintah sembarangan mengeluarkan statement biar dikata menghormati semua agama. Maksudnya menghormati semua agama, tetapi menyakiti perasaan dan hati umat beragama lain. Nggak boleh juga. Ya, faliyakun khairat aw liyasmut gitu. Berstatement itu yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ya udah diem gitu ya. Faliyakul khairun aw liyasmut. Ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa diem gitu. Itu udah tegas sekali gitu. Ya, kawan-kawan. Oke guys. Tentu ada yang sependapat dan yang tidak sependapat terkait ulasan saya hari ini. Boleh kawan-kawan tinggalkan pendapat kawan-kawan di kolom komentar. Jika pendapat dan komentar kawan-kawan dirasa perlu saya jawab, nanti akan saya berikan pandangan saya terkait pandangan dan tanggapan dari kawan-kawan. Sebelum mengakhiri kombur kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita tetap terhubung. Saya Samsul Pasaribu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.